Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil kesimpulan dari data yang telah kita miliki. Atau mungkin kita ingin membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan data. Sebagai contoh, apakah nilai statistika sebelum dan sesudah kuliah dapat perbedaan? Ingin membuktikan pernyataan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan uji hipotesis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Latin, yaitu hupo, yang artinya sementara atau lemah, dan tesis, yang artinya pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik dari suatu populasi. Karena sifatnya yang dugaan sementara, maka hipotesis bisa bersifat benar atau mungkin salah. Karena sifatnya tersebut, maka pengujian hipotesis perlu dilakukan. Dalam melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Memilih uji statistik yang tepat, menentukan p-value, membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi atau alfa, dan terakhir, menarik kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu langkah tersebut. Hipotesis 0 biasa ditulis H0 dan hipotesis alternatif atau biasa ditulis H1 adalah dua pernyataan yang berlawanan dalam sebuah uji hipotesis. H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan, H1 menyatakan ada hubungan. H0 menyatakan ada perbedaan, H1 menyatakan tidak ada perbedaan. Hipotesis 0 mewakili kondisi status quo atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya, atau suatu pernyataan yang dianggap berdasarkan kepada teori atau konsep. Untuk lebih detail, hipotesis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Contoh hipotesis 0 untuk deskriptif, sebuah minuman bersoda tidak mengandung alkohol. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. Sebuah minuman bersoda mengandung alkohol. Dalam hal ini, hipotesis deskriptif hanya menguji pada satu variabel tunggal. Contoh untuk hipotesis 0 untuk komparatif adalah hasil produktivitas pupuk A dan pupuk B sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. Produk merek A dan produk merek B berbeda. Di sini, kita membandingkan antar dua variabel penelitian. Contoh untuk hipotesis 0 asosiatif, tidak ada hubungan antara uang jajan mahasiswa dengan gaya hidup mahasiswa tersebut. Sedangkan hipotesis alternatifnya berbunyi ada hubungan antara uang saku mahasiswa dengan gaya hidup mahasiswa. Hipotesis asosiatif melihat kepada hubungan antar dua variabel. Langkah berikutnya, kita akan memilih uji statistik yang tepat dalam menganalisis data. Dalam memilih uji statistik yang tepat, kita mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dan menggunakan metode yang tepat. Kita dapat memilih uji statistik yang akan membantu kita dalam menarik kesimpulan yang valid dari data. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih uji statistik yang tepat. Apakah data yang kita miliki bersifat numerik, historical, atau ordinal? Apakah data kita bersifat interval, rasio, atau nominal? Berapa banyak data yang kita miliki? Apakah hipotesis kita bersifat deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Apakah ada pelanggaran terhadap asumsi dasar? Mikulski tahun 1995 melalui tulisan pada sebuah buku, Intuitif Statistik, membagi uji statistik sebagai pada gambar.
Bagian atas didasari kepada tipe data, sedangkan bagian kiri merupakan tujuan dari pengukuran. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat perbedaan antar 3 atau lebih perlakuan, maka kita bisa menggunakan one-way ANOVA untuk tipe data continuous, Kruskal-Wallis untuk tipe data nominal dan ordinal, square jika tipe datanya memiliki dua opsi, laki-laki dan perempuan, dan cost proportional hazard regression untuk tipe data survival. Kita ingin menduga terhadap suatu waktu. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari P atau p-value. Peneliti sebelumnya menggunakan rangkaian perhitungan untuk bisa mendapatkan nilai hitung. Misalkan, untuk bisa mendapatkan nilai F hitung, T hitung, atau Z hitung. Ini menggunakan rangkaian rumus. Kelemahan dari metode ini, kita harus membandingkan hasil analisis kita dengan tabel yang biasanya disediakan pada buku-buku statistik. Saat ini, dengan sudah banyaknya berkembang software statistik, penggunaan nilai hitung dibandingkan dengan tabel sudah mulai ditinggalkan. Para peneliti modern lebih sering menggunakan p-value. P-value menggunakan konsep probabilitas yang dihitung menggunakan chi-square. Metode ini didasari kepada algoritma chi-square automatic interaction detection. Dalam beberapa software, nilai p-value ditampilkan sebagai sig, contohnya pada software SPSS, atau probability dibandingkan dengan nilai F untuk software SAS dan R. Karena merupakan nilai probabilitas, maka nilainya tidak pernah nol, hanya bisa mendekati nol. Seperti pada contoh. Setelah mendapatkan p-value, kita akan membandingkan dengan nilai signifikansi. Namun, sebelum masuk pembahasan tentang signifikansi, kita mengenal terlebih dahulu apa itu tipe error. Dalam statistik, terdapat 5 tipe kesalahan yang sering dilakukan. Sering dikenal dengan nama tipe error. Namun, yang paling sering dibahas adalah tipe error 1 dan tipe error 2. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak hipotesis 0 ketika seharusnya hipotesis 0 benar. Sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0 ketika hipotesis alternatifnya sebenarnya benar. Sebagai ilustrasi error tipe 1, seseorang yang tidak bersalah itu dihukum. Dianggap bersalah berdasarkan bukti yang tidak cukup kuat. Hal ini terjadi jika tingkat signifikansi atau alfa yang digunakan dalam pengujian hipotesis terlalu kecil. Makin kecil nilai alfa, makin besar kemungkinan untuk menolak H0 secara keliru, sehingga meningkatkan resiko menghukum orang yang tidak bersalah. Untuk ilustrasi tipe 2, seorang yang bersalah lolos dari hukuman karena dianggap tidak bersalah. Hal ini dapat terjadi ketika ukuran sampel terlalu kecil atau kekuatan efek terlalu kecil. Semakin kecil nilai beta, semakin kecil kemungkinan untuk gagal menolak H0 secara keliru, sehingga meningkatkan resiko meloluskan orang yang bersalah. Alpha yang merupakan perwakilan dari error tipe 1 dan beta yang merupakan perwakilan dari tipe 2 memiliki hubungan yang berlawanan. Ini dikarenakan semakin kecil alfa, tingkat semakin ketat kriteria untuk menolak H0. Ini berarti lebih kecil kemungkinan membuat kesalahan tipe 1. Namun dengan alfa yang cenderung kecil, beta, kesalahan tipe 2 cenderung meningkat. Ini terjadi ketika kita lebih mungkin membuat kesalahan tipe 2. Dalam banyak penelitian, kesalahan tipe 1 dianggap lebih serius daripada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 dapat menyebabkan penolakan terhadap hipotesis yang benar, dapat berakibat fatal pada beberapa bidang, terutama bidang medis. Nilai alfa yang sering digunakan berkisar antara 1-10%. Dalam bidang pertanian, kita lebih sering menggunakan nilai alfa 5%. Para peneliti sepakat kesalahan 5% dianggap kesalahan yang layak untuk tipe error 1.
Langkah terakhir dalam uji hipotesis yaitu penarikan kesimpulan. Dalam pengujian, jika nilai p-value lebih besar dari 5%, maka disimpulkan terima hipotesis nol. Hipotesis nol dianggap benar. Sedangkan jika p-value lebih kecil dari 5%, dari nilai alfa, maka tolak H0. Hipotesis alternatif dianggap benar. Demikian materi tentang uji hipotesis. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.